Halo anak teknik, oke bertemu lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang video yang sebelumnya, video yang membahas rumah subsidi atau BTN yang ukuran tanahnya 6x12 meter. Nah, jadi ini melanjutkan, ini part 2 bagi teman-teman yang belum melihat atau belum nonton. Untuk part satunya bisa nonton terlebih dahulu di video yang ini, yang saya kasih linknya ini. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, jadi saya mau mereview sebentar. Untuk video yang kemarin itu kita membahas ukuran tanah untuk 6x12. Nah, 6-nya yang di depan, 12-nya yang ke belakang, memanjang ke belakang. Berarti denah ini denah standar, denah bawaan, biasanya denah bawaan perumahan gitu ya. Biasanya 2 kamar, dan dengan ukuran seperti ini teman-teman pastinya merasa kurang lapang, kurang lebar gitu ya. Nah, maka di video kali ini saya akan memberikan beberapa alternatif. Mungkin nanti ada 2 atau sampai 3 alternatif untuk pilihan memodifikasi atau merenovasi denah rumah teman-teman. Oke, lanjut aja. Sekarang yang pertama. Nah, ini alternatif pertama. Oke, sekarang kita lihat alternatif pertama. Kita masih sama, ukurannya 6x12 meter. Ini 6x12 meter. Kita lihat, kita dekatkan terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari depan, nah jadi garasinya tetap sama ya teman-teman ya. Yang awalnya pintu ada di sini, pintu masuk ada di sini, dan ini peruntukan ini yang awalnya untuk taman kita rubah ini menjadi teras. Oke, ini menjadi teras yang berada di depan rumah. Pintu masuknya kita rubah di sini. Kita rubah pintunya menjadi 2 daun pintu biar tampak lebar gitu ya. Kalau awalnya kan ada di sini cuma 1 pintu. Nah, kita rubah di sini 2 pintu, dan di kanan kirinya ini ada jendela yang memanjang gitu ya. Pokoknya tampilannya itu lebih gagah. Nanti 3 dimensinya saya tunjukkan nanti di belakang video. Kita jelasin dulu denah-denahnya. Nah, kemudian apa sih yang direnovasi? Nah, ini yang direnovasi ini salah satunya ini. Pintu ini kita rubah, kita pindah di sini menjadi yang awalnya 1 pintu, 1 daun pintu menjadi 2 daun pintu, dan di kanan kirinya ada jendela. Kemudian yang di sini jendela kita geser, yang awalnya kan pasti ada di sini, kita geser ke center, ke tengah. Kemudian nah, yang di sini awalnya itu kamar utama. Oke. Nah, kita ganti di sini menjadi ruang tamu. Oke, kita ruang tamu. Kemudian ini kita jebol gitu ya, kita jebol untuk akses langsung ketemu ke ruang kumpul keluarga, ruang bersama gitu ya. Nah, di sini berarti ada letak televisinya di sini, kita ruang kumpulnya ada di sini, dan kemudian kamar tidur. Karena kita ini desain untuk warga kecil, warga yang baru mempunyai anak paling 1 balita gitu ya. Nah, sebenarnya kita cukup menggunakan tempat tidur hanya 1 itu cukup, tapi yang gede gitu ya. Toilet tetap kita tidak merubah toilet. Nah, yang awalnya ini toilet, kita lihat dulu, kita lihat gambar lama. Oke, ini toilet ini yang awalnya
ada di tengah-tengah. Ini tadi kita buat pakai ruang tamu gitu ya. Nah, toilet ini kita jadikan toilet dalam untuk kamar utama. Kita kembali lagi ke desain alternatif yang satu. Oke, ini. Nah, toilet ini menjadi toilet di dalam kamar. Oke, di ruang tidur utama. Ruang tidurnya tampak lega gitu ya, tampak lebih besar. Nah, toilet ada di dalam. Nah, sebagai penggantinya kita harus membuat toilet yang ada di belakang. Nah, kita manfaatkan tanah sisa yang ada di belakang rumah. Nah, kalau teman-teman nonton video yang part 1, pasti teman-teman sangat paham kenapa ada tanah sisa ini. Developer selalu menyisakan tanah di belakang ini, dan itu pasti selalu disisakan. Kalau seandainya kita mau bangun, kita bangun sendiri gitu ya, nggak include di awal. Nah, di tanah sisa belakang ini kita bisa buat toilet lagi gitu ya. Buat toilet lagi, sebenarnya ini toilet sekaligus buat toilet tamu seandainya ada tamu gitu ya. Kita kan nggak mungkin, kalau seandainya tamu orang luar gitu ya, nggak mungkin tamu jauh gitu, maksud saya nggak mungkin tamu dipersilahkan masuk ke toilet yang ada di kamar tidur utama. Nah, kita sediakan toilet yang ada di belakang ini, kita buat toilet baru ini. Nah, ini bisa kita pakai untuk termasuk ruangan mesin cuci juga, kita taruh di sini, dan dapur. Nah, kemudian kita buatkan tangga untuk ke atas. Sebenarnya kita pakai untuk ruang jemur pakaian yang bagian atas, dan juga bisa kita gunakan untuk ruang sisanya itu gudang atau kamar tidur anak gitu ya, bisa ya. Coba kita lihat. Nah, ini lantai atasnya tadi ya. Nah, ini untuk akses ke atas, bisa kita gunakan untuk ruang jemur sama ruang tidur anak. Bisa, nanti kita lihat di 3D nya. Oke, ini alternatif 1 yang tadi. Berarti modifikasinya cuma nambah toilet dan dak-dakan yang ke atas untuk tempat jemur pakaian ya, sama gudang, atau bisa dipakai gudang atau kamar tidur anak. Nah, kemudian dapur tetap di sini. Nah, kemudian untuk alternatif kedua, ini sangat hemat biayanya karena cuma bikin toilet, dia tidak merubah terlalu banyak gitu. Terus bikin melebarkan memperluas ruang tidur utama ini, utama pembobokan ini sekat yang ada di sini, yang awalnya ini kamar tidur utama. Kemudian kita lihat, saya buatkan alternatif yang kedua. Nih, alternatif yang kedua sama, dari depan sama, seperti teras, garasi, ada pintu, dua daun pintu, ruang tamu, ruang bersama. Cuma bedanya ada di sini. Toilet yang di kamar mandi kita jebol, kita bongkar agar kamar tidur utama ini lebih luas lagi. Gitu ya. Ukurannya itu 4,2 meter kali 3 meter. Lebih lapang ruang tidur utama, dan pekerjaannya itu nambah toilet, bukan nambah, mengganti. Nah, yang awalnya toilet ada di sini gitu ya, kita bongkar, kita pindah ke belakang. Jadi rumah ini cuma ada satu toilet. Untuk alternatif kedua ini biayanya lebih dibandingkan alternatif pertama,
karena di sini ada pekerjaan membongkar toilet yang lama. Kalau yang alternatif pertama tadi, dia tidak membongkar toilet yang lama, tapi dia menambah. Kalau ini tetap ada pembuatan toilet yang di belakang ini, toilet baru. Mesin cuci tetap lokasi ada di sini, dapur, kemudian ada akses tangga ke atas. Nanti di 3D, di gambar 3 dimensinya saya tunjukkan. Oke, kemudian coba alternatif ketiga. Kita lihat alternatif ketiga. Yes, ini alternatif ketiga, teman-teman. Nah, untuk alternatif ketiga ini sama kalau dari depan. Ini teras ya, teras garasi mobil, ada 2 daun pintu. Nah, toilet tetap toilet yang di tengah, toilet yang lama ini dipertahankan. Tetapi ruang tidur utama ini diperlebarnya itu memanjang ke belakang. Kita memanfaatkan tanah sisa yang ada di belakang rumah. Kita manfaatkan untuk memperbesar kamar tidur utama. Nah, jadi kamar tidur utama itu ukurannya menjadi 4,5 meter. Sangat luas ya teman-teman ya, bebas lah gitu ya. Kalau untuk keluarga kecil baru mempunyai anak satu, ini solusi agar rumah teman-teman itu lebih luas, lebih lapang gitu ya. Kemudian sama, ini dari depan sama, ruang tamu, ruang bersama, toiletnya satu. Jadi ini biayanya ini jauh lebih murah dibandingkan alternatif 1 sama alternatif kedua tadi yang kita bahas di depan. Untuk alternatif ketiga ini biayanya jauh lebih murah karena dia cuma modifikasi atau merenovasi, memperlebar ukuran ruang tidur utama ini ke belakang, memanfaatkan sisa tanah yang ada di belakang. Dan yang kedua, membuat anak tangga dan dak-dakan di atas untuk ruang jemuran. Cuma itu, sama pembongkaran ini ya, yang di depan, pembongkaran yang akses dari ruang tamu ke ruang bersama ini, kemudian pemindahan pintu utama. Oke, ini alternatif ketiga menurut saya lebih ini ya, lebih recommended. Nah, kemudian setelah ini saya akan menunjukkan tampak 3 dimensinya. Nah, ini jadi kalau dari depan itu tampak 3 dimensinya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Nih, jadi ini untuk garasi mobilnya tadi. Oke, dan ini bisa menggunakan asbes gitu ya, kanopi untuk asbes. Kita perkecil biaya renovasi. Sebenarnya kalau pengen dicor bisa, tapi ngapain gitu ya dicor, lebih baik kita pasang asbes, kita pasang baja ringan di sini gitu ya. Nah, kemudian ini pintunya ini yang awalnya ada di sini kita pindah ke tengah. Nah, seperti ini kita pindah ke tengah, dan depan pintu ini bisa kita manfaatkan untuk teras. Nah, ini ini kita bisa manfaatkan untuk teras. Nah, kemudian ayo kita lihat lagi, lihat dari depan. Nah, pagernya kita buat. Nah, kemudian untuk bak air, bak air, tandon air kita bisa taruh di atas, di belakang. Nanti kita lihat coba. Oke, ini pandangan dari samping ya teman-teman ya. Ini dak-dakan yang belakang tadi, yang tanah sisa belakang kita dak, udah kelihatan di sini.
Yuk kita lihat lagi lebih dekat. Tandon kita taruh di atas dak-dakan gitu ya. Nah ini nih, maksud saya ini ruang jemur kita bisa manfaatkan di sini. Ini yang tanah sisa yang ada di belakang, kita dak, kita bisa manfaatkan untuk kamar tidur anak atau gudang. Dan nah dan ini bisa kita gunakan untuk jemur pakaian. Nah, jadi jemur pakaiannya itu di atas biar cepet kering teman-teman. Jadi gitu ya. Oke. Nah ini tampak depannya. Sekarang kita mau bandingkan dengan desain yang lama, desain bawaan dari developer. Apa dulu teman-teman, lama. Nah ini muncul ya. Nah ini perbandingan desain lama dari developer gitu ya. Nah jadi kita modifikasi seperti ini lebih luas, tampilannya juga lebih elegan ya teman-teman ya. Nih seperti ini tinggal pasang pagar gitu ya. Wah udah jadi nih rumah ini, udah jos lah. Biaya renovasinya terjangkau gitu ya, enggak terlalu buang-buang mengambur-amburkan duit, tetapi manfaatnya ini kita lihat ini. Kita lihat nih bagian belakang bisa kita gunakan untuk ruang jemur. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk part 2 video ini cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan, bisa diaplikasikan teman-teman di rumahnya yang memiliki ukuran hampir sama atau emang benar-benar sama gitu ya. Bisa dicontoh desainnya gitu ya. Nanti kalau ada yang membutuhkan gambar, tinggalkan nomor WA aja di kolom komentar teman-teman. Di kolom komentar nanti saya WA atau admin dari Anak Teknik yang akan membalas WA. Mungkin nanti bisa saya kasihkan gambarnya gitu ya. Untuk desain ini bisa saya kasihkan gambarnya. Dan kemungkinan ini bisa dimodifikasi. Ada modifikasi lagi untuk fasadnya, tampak fasadnya. Jadi mungkin ada part ketiga. Nah, part ketiga nanti mungkin saya akan bisa buatkan tampak fasad dari bangunan ini. Oke ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan gambarnya bermanfaat, dan apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya. Salam transfer knowledge Mas Hakim.